Oke, gimana? Boleh juga sambil cek ini ya. Ini apakah sudah terlihat? Oke. Baik, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah juga sehat ya. Alhamdulillah semua di sini semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan dalam belajar. Ah, baik, ternyata sudah terlihat ya. Oke, gimana nih untuk suara kakak sudah terlihat jelas belum? Ya terlihat jelas, maka suara terlihat jelas. Suaranya sudah terdengar jelas? Jelas ya, oke, sip, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjut aja ke sesi pembahasan materi ya. Oke, nah kali ini kakak akan sampaikan materi tentang analisis unsur fungsi kalimat dan pengenalan frasa. Oke, nah ini ya materinya. Nah, ini kayak gimana sih? Pokoknya kalau misalnya kalian pernah ngerjain soal yang berbau SPOK, nah disinilah tempat kita akan ngubek-ngubek materi SPOK itu seperti apa ya. Nah, dan ini materi tentang kalimat ini berdasarkan statistik. Nah, statistik. Jadi ini termasuk soal yang banyak kesalahannya. Nah, banyak kesalahannya di si pengisi soal ya. Nah, maka kita sendiri mengkategorikan soal ini di soal yang sulit gitu. Jadi karena banyak yang salah dan akhirnya ditempatkan di soal yang sulit. Nah, sayangnya meskipun sulit tapi sering muncul nih gitu. Nah, tapi insya Allah kesulitan itu kalau misalnya kita pelajari sedikit demi sedikit, kita sering latihan, insya Allah nggak akan menjadi sulit lagi pada akhirnya ya. Dan kalau misalnya ini kategorinya masih sulit dan kalau kamu bisa, nah maka ini juga bagus juga nih buat kalian. Lah kok bagus Kak, kan sulit. Jadi kan kalau di sistem penilaian UTBK itu memang poinnya 1 kalau benar. Tapi kalau misalnya itu dikategorikan soal sulit, maka nanti ada pembobotan nilai gitu. Jadi pembobotan nilai ketika kita benar di soal sulit, maka pembobotannya juga tinggi gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan menjadi mudah buat kalian, tapi tetap menjadi kategori sulit buat yang lain gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan slide pertama. Nah, kita ke analisis unsur-unsur fungsi kalimat ya. Kita pahami dulu ya, unsur fungsi-fungsi kalimat itu apa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan fungsi unsur kalimat itu adalah ya satuan bahasa, bisa berbentuk kata ya. Nah, bisa berbentuk kata, bisa berbentuk frasa. Frasa itu kelompok kata ya, maupun klausa. Klausa itu kelompok kata yang setidaknya ada unsur subjek predikat. Oke, nanti lebih jauhnya ya di slide-slide yang lain. yang menempati satu jabatan. Nah, kalimat aja ada jabatannya. Satu jabatan fungsional dalam kalimat. Nah, apa sih jabatan fungsional itu? Seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Oke. Selanjutnya nanti di slide-slide yang lain ketika analis kalimat kakak akan gunakan kependekannya aja ya. Misalnya subjek pakai S gitu ya. Terus predikat pakai P, terus objek pakai O, kemudian pelengkap pakai PO, dan keterangan pakai K. Ini biar gampang aja ya. Gitu. Jadi secara sederhananya yang dimaksud fungsi dari kalimat atau sintaks itu ya nanti berkaitan dengan SPOK dan pelengkap. Oke. Nah, ini baru pengenalan dulu ya. Nanti kita akan mendalaminya nih. Oh, di sini ada pertanyaan ya. Kak, ini modul bab apa? Coba dicek di sintaksis ya kalau kalian lagi buka modul. Boleh. Nah, di sini dari Maulana Putra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan pusing misalnya. Maksudnya gimana nih? Kemudahan pusing. Kemudahan karena kita pusing dapat kemudahan gitu maksudnya ya, atau gimana tuh? Ya itu ya, tapi kata-kata pertama benar, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dia setuju banget sama Maulana Putra nih ya. Iya, dan yang lagi pegang modul itu ada di ini ya, di bab sintaksis. Coba cek aja ya, gitu. Nah, di modul itu penjelasannya masih sangat ringkas gitu ya. Nah, nanti bisa kalian sempurnakan, mau catat juga boleh, mau screenshot di
slide-nya juga boleh ya. Atau nanti nunggu dari kakak juga bisa ya. Nanti kakak kirim lewat Kak Atika. Oke, nah tadi ya intinya sih di slide ini yang dimaksud unsur-unsur sintaks itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Gitu. Nah, seperti apa sih subjek itu? Oke, kita ke subjek terlebih dahulu ya. Nah, subjek adalah di sini ya bisa kalian balkan nanti. Bentar. Bisa nanti dipertebal nih bagian yang nanti bisa ditanyakan dengan pertanyaan apa atau siapa gitu ya. Nanti pengaplikasiannya di slide berikutnya ya. Kita cek gimana suaranya, terdengar jelas nggak? Gimana suaranya, oke? Oh, putus-putus ya sebentar. Tadi nge-lag dikit. Oke. Nanti kalau ada putus-putus lagi langsung di kolom chat aja ya. Langsung direspon. Nanti biar kakak langsung tindak lanjutin. Oh, kayak robot suaranya katanya. Kalau sekarang gimana, jelas ya? Atau masih jelas ya? Oke. Nanti langsung di kolom chat ya. Nah, jadi nanti biar langsung kakak ganti aja nih sinyalnya. Oke, udah aman ya. Baik, kalau gitu kakak ulangi lagi ya. Nah, di sini pokoknya kalau mencari subjek itu nanti bisa dicari dengan pertanyaan apa atau siapa. Jadi apa dan siapa ini bisa digunakan untuk mencari ya. Nah, bisa untuk mencari subjek itu dengan dua pertanyaan ini, apa atau siapa. Kemudian subjek kalimat biasanya terletak di muka. Di muka itu maksudnya di depan atau bisa juga di sebelum gitu ya. Sebelum predikat gitu, sebelum predikat. Walaupun dalam sebagian struktur dapat juga di belakang predikat. Jadi kalau yang normalnya itu bisa berbentuk SP atau bisa juga berbentuk PS. Nah, tapi kalau kita kalau kita ngomongin keumuman pola kalimat yang tersaji di bahasa Indonesia itu SP. Jadi subjek dulu baru predikat gitu. Oke. Kemudian wujud subjek sendiri itu bisa, nah ini wujudnya ya, bisa kata benda atau nomina, bisa juga berupa jenis kata ya, kata kerja, katanya kata kerja atau kata sifat. Jadi bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Oke. Biar lebih paham lagi kita ke slide berikutnya ya. Nah, ini memang harus langsung diaplikasiin di contoh kalimatnya ya, biar lebih jelas nih. Baik. Nah, oke. Contoh yang pertama ya. Oke, silakan. Kita dulu. Contoh yang pertama. Penggembala cilik itu sedang beristirahat. Oke, sebentar. Nah, penggembala cilik itu sedang beristirahat sambil meniup serulingnya. Nah, lalu kita kan mau mencari subjek nih. Nah, bisa kita gunakan pertanyaan ini. Tadi tuh yang apa atau siapa. Nah, pertanyaannya begini. Yang siapa yang sedang beristirahat sambil meniup seruling gitu. Siapa yang beristirahat sambil meniup seruling gitu kan. Jadi di sini penggunaan siapa. Kalau orang tuh pakai siapa. Siapa yang sedang beristirahat kan jawabannya penggembala cilik itu ya kan. Nah, ini adalah subjek gitu karena kita terapkan siapa di kalimat ini gitu. Siapa yang sedang beristirahat sambil meniup serulingnya? Jawabannya penggembala cilik itu. Nah, ini kan subjek ya. Gitu. Nah, subjek ini tadi bisa berupa kata, bisa berupa frasa. Nah, biar tahu ini kata atau frasa, cek aja nih satu garis yang menjadi kategori subjek ini ada berapa kata? Ternyata 1, 2, 3. Nah, berarti kalau ini frasa ya. Jadi frasa itu kelompok kata ya, kelompok kata gitu. Nah, ini namanya
frasa ya. Kalau jadi untuk kalimat satu itu subjeknya berupa frasa. Frasa apa? Frasa nomina. Nomina itu kata benda ya. Nah, taunya dari mana Kak kalau ini kata benda? Nah, ini kan penggembala. Penggembala itu kan manusia. Manusia sendiri ini dikategorikan adalah nomina gitu. Oke. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya teman-teman itu harus diutamakan lebih bisa mengetahui mana subjeknya terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya habis tahu subjek harus dikategorikan kategorinya nomina atau kata kerja atau yang lain gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu nomor 2. Tapi yang paling penting itu kita bisa mengetahui bagaimana cara menentukan subjeknya gitu ya. Kayak ini. Siapa yang sedang beristirahat sambil meniup surilingnya? Yaitu penggembala cilik itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Harga beras naik akhir-akhir ini. Coba di sini boleh siapa yang bisa ngasih pertanyaan untuk menemukan subjeknya di sini gimana? Kalau tadi kan siapa yang sedang beristirahat, berarti kalau ini gimana nih? Boleh di kolom chat. Nah, Kemal betul ya. Apa yang naik akhir-akhir ini? Nah, bisa juga dari Aziz, apa yang sedang naik akhir-akhir ini? Dari Azri juga betul, apa yang sedang naik akhir ini? Ya, benar. Nah, berarti pada bisa ya, yang tadi ngasih kolom chat. Oke, betul ya. Jadi, apa yang naik? Jadi, tinggal kita masukin kata apa di sini. Apa yang... Nah, tadi ada yang menamakan kata sedang, nggak apa-apa itu ya, nggak masalah. Karena yang terpenting esensinya itu adalah mencantumkan kata apa di sini. Apa yang naik akhir-akhir ini kan jawabannya adalah harga beras. Nah, berarti harga beras lah adalah subjeknya. Gitu, dapat nih subjeknya. Nah, pertanyaan kakak, kalau ini kita kategorikan, kita tanya mana kelompok, mana kelompok. Ini kategorinya apa? Apakah kata atau frasa? Menurut kalian gimana? Ini frasa atau kata? Atas. Ya, benar sekali Kemal ya. Yang lain gimana? Riva benar. Terus frasa atau kata? Ada lagi yang mau coba jawab? Kalau kata itu ya satu kata. Oke, Maulana masih belum. Ya tinggal dicek aja tuh ada berapa. Kan ada dua kan. Kalau lebih dari satu ya berarti frasa dia namanya. Oke, jadi ini jawabannya adalah frasa ya. Gitu. Jadi kalau frasa itu apa? Kelompok kata. Nah, itu ya. Dia bisa membedakan mana kata mana frasa. Kalau kata tuh ya satu kata aja gitu. Tapi kalau frasa lebih dari satu dia. Kalau kata harus satu doang ya, Kak. Iya, kalau kata itu satu aja. Seperti contoh yang ketiga nih. Oke, kita akan bahas contoh yang ketiganya ya. Oke, ya. Ahmad tidak bisa hadir karena sakit. Nah, ini kan otomatis kalau itu otomatis kan siapa ya? Nah, langsung dijawab siapa Kak, siapa? Ya, benar. Siapa yang tidak bisa hadir karena sakit? Jawabannya adalah Ahmad. Ahmad tidak bisa hadir karena sakit. Nah, Ahmad ini baru berupa kata ya. Gitu. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu jenisnya adalah frasa karena terdiri dari lebih dari satu kata. Sementara kalau yang ketiga ini subjeknya berupa kata ya karena cuma satu gitu yang tertulisnya di situ. Oke, itu ya. Oke. Lanjut dulu ya ke predikat. Sebentar. Nah, masih subjek ya. Ya masih subjek, cuman ini kategori yang lain. Nah, tadi kan ini kayaknya ngelag lagi ya. Ntar kakak pindah dulu ya. Bentar.
Ya, tunggu Kasani sebentar ya. Oke, cek. Gimana nih suaranya? Apa masih putus-putus? Aman Ini ya? aman Kak ya. Aman, oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Baik, ke nomor berikutnya ya. Nah, nomor berikutnya, ini ada subjek yang bukan nomina. Nah, jadi bisa kalau bukan nomina itu artinya dia bisa aja berupa kata kerja ya. Bisa berupa kata kerja. Kata kerja itu bisa juga disebut verba. Nah, kemudian bisa juga disebut kata sifat. Atau disebutnya adjektiva. Nah, gini ya. Jadi bisa berupa verba, bisa berupa adjektiva gitu. Oke. Nah, lalu seperti apa contohnya? Nah, contohnya ini. Mengaji setiap hari tidak pernah ditinggalkannya. Nah, kita kan kalau mau tanya apa subjeknya, pakai pertanyaan apa atau siapa lagi. Nah, kalau ini kan bukan orang ya. Karena bukan orang pakai apa? Apa yang, kita masukin apa? Apa yang tidak pernah ditinggalkannya? Jawabannya adalah mengaji setiap hari. Ini subjek. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ini subjeknya berupa frasa. Maka nih, dari 3 kata ini ada 1 kata. Putus-putus lagi. Ya, bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Kakak ganti dulu ini nih. Kakak ganti dulu. Sebentar. Kakak ganti dulu sinyal. Ganti wifi dulu ya. Jadi ini ya, jadi ada gangguan teknis begini nih. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan aman terus. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang ditanyakan, apa yang tidak pernah ditinggalkannya? Jawabannya adalah mengaji setiap hari. Nah, mengaji setiap hari kan ada 3 kata ya. Nah, berarti ini subjeknya 3 kata berarti berupa frasa. Intinya apa? Intinya mengaji. Kok mengaji sih Kak intinya? Nah, mengaji ini gini aja, kalau kita buang setiap harinya ini masih bisa ya. Tidak mengaji, tidak pernah ditinggalkannya. Kan kalau kita pakai setiap hari tidak pernah ditinggalkannya. Jadi kurang jelas juga apa sih yang ditinggalkan sama si dia itu gitu kan. Nah, jadi caranya kayak gitu aja ya. Kalau untuk mengetahui mana inti dari frasa gitu. Itu ya, oke. Terus kita lanjut dulu ke nomor 2. Oh, ada pertanyaan. Dari Aji ya. Iya, termasuk frasa Aji ya. Gitu, karena di situ kan ada 2 kata dia. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Ke mengarang bukan pekerjaan mudah. Nah, apa yang bukan pekerjaan mudah? Nah, jawabannya adalah mengarang. Jadi dimasukin ke sini. Apa yang bukan pekerjaan mudah? Jawabannya mengarang. Subjek tuh kan. Nah, mengarang ini apa? Kategorinya verba. Ini kategorinya kata sekaligus berbentuk verba gitu ya. Terus hijau. Hijau merupakan, nah kalau hijau ini masuknya ke kata sifat ya. Hijau itu maksudnya kata sifat.
hijau merupakan warna favoritnya. Nah, ini juga berbentuk kata dan ininya kata sifat. Gitu. Apa yang merupakan warna favoritnya? Hijau gitu. Jadi hijau adalah warna favoritnya. Oke. Kita lanjut dulu. Ada yang ditanyain dulu, silakan. Karena setelah ini kita akan bahas subjek ya. Kira-kira apa? Subjek, predikat. Klausa tadi apa ya, Kak? Klausa itu jadi susunan kata-kata yang setidaknya dia memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh ya, kayak gini. Nah, ini kan misalnya gini. Hijau merupakan warna favoritnya tuh kan. Nanti deh kalau untuk klausa, kakak harus jelasin dulu predikat. Nanti bakal tahu apa itu klausa. Jadi harus kakak jelasin dulu predikat, baru nanti kita bahas klausa. Karena nanti klausa itu pembahasannya ada unsur predikatnya. Jadi kita harus pahami dulu predikatnya nih. Oke. Predikat adalah hal yang menjelaskan subjek. Itulah sebabnya di dalam kalimat kedua unsur ini saling melengkapi dan menjadi inti. Nah, jadi yang namanya predikat itu dia itu menjelaskan subjek, bisa pekerjaannya, bisa sifatnya. Nah, dan ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi dia itu sejoli gitu ya, subjek predikat itu selalu ada di dalam kalimat. Dan dia menjadi inti dari sebuah kalimat gitu. Jadi kalimat itu kalau ditanya intinya apa, lihat aja cek subjek sama predikatnya. Terus bagian predikat dalam bahasa Indonesia dapat berwujud verba. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi wujudnya itu bisa macam-macam. Bisa berbentuk verba, bisa berbentuk adjektiva, bisa berbentuk preposisi, atau masing-masing tampil dalam bentuk frasanya. Jadi kayak tadi lah, kayak subjek ya. Bisa bentuknya tidak harus selalu verba. Contoh nih. Kita mulai dulu dari ini ya. Kita mulai dulu dari apa dan siapa. Tamu itu sangat dimuliakan oleh tuan rumah. Nah, berarti kan pakai pertanyaan siapa ya kan? Siapa yang sangat dimuliakan oleh tuan rumah? Jawabannya tamu itu. Subjek tuh dapat. Nah, lalu untuk mencari predikat, itu bisa menggunakan pertanyaan. Oke, di sini belum ada ya. Oke, kakak telah lengkap aja di sini. Jadi untuk membuat predikat itu kita bisa gunakan pertanyaan bagaimana atau mengapa ya. Bisa bagaimana subjek, kemudian bisa juga sedang apa subjek gitu ya. Bagaimana atau sedang apa untuk mencari predikat. Nah, contoh di sini ya sebentar. Oke, di sini ada contohnya ya. Nah, tamu itu sangat dimuliakan ya kan? Nah, tamu itu sangat dimuliakan. Nah, setelah dapat subjeknya lalu kita cari dengan pertanyaan bagaimana tamu itu gitu kan. Tamu jawabannya kan sangat dimuliakan tuh predikat ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan siapa untuk mencari subjek. Siapa yang sangat dimuliakan? Tamu itu dari subjek. Lalu udah dapat subjeknya nih. Kita tanya nih si subjeknya, bagaimana tamu itu sangat dimuliakan gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, para siswa kesulitan. Nah, pakai pertanyaan siapa lagi di sini? Siapa yang kesulitan mengerjakan soal bahasa Indonesia? Para siswa. Nah, gimana kalau untuk mencari predikatnya? Coba di kolom chat. Pakai pertanyaan apa kira-kira? Supaya kita dapat jawabannya. Silakan. Oke, nah coba sama Ajrina terapkan ke subjeknya.
bagaimana apa? Alwan juga. Gimana nih? Bagaimana? Tambahin ke subjeknya. Nah, Kemal betul ya. Bagaimana para siswa mengerjakan nah, bisa juga pertanyaannya kayak itu. Bagaimana para siswa itu dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia? Nah, boleh bagaimana para siswa saja, bisa kayak gitu. Atau kalau mau lengkap, bagaimana para siswa mengerjakan soal bahasa Indonesia itu? Jawabannya kan kesulitan, ya kan? Nah, pertanyaan dari bagaimana itu adalah kesulitan, maka kesulitanlah yang menjadi predikat gitu. Nah, tipsnya kita gunakan pertanyaannya itu hanya ngambil dari kata-kata yang ada ya, gitu. Jadi kita nggak perlu misalnya bagaimana kondisi para siswa. Di situ ada kata kondisi nggak? Kan nggak ada ya. Jadi pakai kata-kata yang tersedia saja. Bagaimana para siswa? Jawabannya kan kesulitan. Maka kesulitanlah yang menjadi predikat ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, siapa yang pernah mengajar di Australia? Kakaknya. Bagaimana kakaknya? Atau sedang apa kakaknya? Gitu kan. Kalau sedang kan itu ya, sedang itu yang sedang dilakukan saat itu. Nah, bisa juga nih, bagaimana kakaknya di Australia pernah mengajar. Nah, predikat gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan predikat. Nah, lalu tadi ada pertanyaan, apa sih klausa itu? Oke, di sini ada pertanyaan tentang klausa ya. Nah, klausa itu adalah susunan kata-kata yang setidaknya dia memiliki unsur subjek dan predikat, tapi masih bukan kalimat. Kalau kalimat itu secara tanda baca harus ada tanda titiknya kayak gini nih. Ini kan ada tanda titiknya. Gitu. Ini berupa kalimat. Kalau klausa itu minimal ada unsur subjek predikat. Nah, kayak kakaknya pernah mengajar di Australia. Nah, ini satu klausa dia itu. Jadi ini satu klausa. Satu klausa dan dia terdiri dari satu kalimat juga. Gitu. Nah, biar lebih jelasnya karena ada satu kalimat yang terdiri dari dua klausa ya. Contoh begini ini. Nah, kakak akan kasih contoh tambahan ya. Bentar. Ini kita hapus dulu. Nah, misalnya gini. Kata yang warna merah itu apa? Yang maksudnya yang tadi itu yang berarti predikat ya, yang dimerahkan itu. Misalnya, adik makan nasi dan kakak makan bubur. Misalnya begini ya. Ingat klausa, satu klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini kan ada satu kalimat nih. Nah, adik makan nasi, siapa yang makan nasi? Adik. Sedang apa adik? Sedang makan, ya kan? Terus siapa yang makan bubur? Kakak. Sedang apa kakak? Sedang makan. Nah, jadi kalau kita lihat dari unsur SP-nya kan ada dua nih. Nah, berarti ini klausa 1. Nah, ini klausa 2. Klausa dengan klausa itu dihubungkan dengan yang namanya konjungsi. Gitu. Jadi klausa dengan klausa itu dihubungkan dengan konjungsi. Kalau di sini konjungsinya dan gitu ya. Jadi dalam satu kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa seperti ini nih, seperti yang contoh-contoh kakak tulisin. Nah, ini semuanya terdiri dari satu klausa dalam satu kalimat. Tapi ingat, satu kalimat pun bisa terdiri dari dua klausa atau bahkan lebih, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, yang terpenting dari pertemuan ini, yang penting teman-teman paham dulu gimana mencari subjek dan gimana mencari predikat. Berarti, ada pertanyaan nih, berarti ciri-ciri kalimat yang punya dua klausa itu ada konjungsinya ya Kak? Ya, benar sekali. Jadi,
konjungsi itu bisa tugasnya menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain, gitu ya. Lebih lanjutnya ya, kalau kita ngomongin klausanya lebih dari satu, nanti itu ada bentuk kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu seperti ini ya, kalimat yang klausanya terdiri dari satu. Sementara ini kan klausanya ada dua ya. Berarti ini disebut kalimat majemuk ya. Terus kita analisis nih hubungan klausa 1 dengan klausa 2. Nah, ini hubungannya itu sangat setara, sejajar. Nah, berarti ini klausa majemuk setara. Nanti kalau bertingkat, kalau ada anak kalimat, tapi nanti itu next ya, materi lanjutan kalau itu. Yang terpenting sekarang adalah kita bagaimana dulu menentukan subjek predikat ya. Kalau udah menemukan subjek predikatnya, itu bisa kita ke materi-materi pengembangan. Yogi, ya ada pertanyaan-pertanyaan Yogi. Berarti ini termasuk kalimat majemuk? Ya, benar sekali Yogi, seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Berarti Yogi udah ini ya, udah sedikit mengenal dengan tentang materi-materi kalimat. Ya, benar banget, ini termasuk kalimat majemuk. Kalau di materi ke-13 disebutnya kalimat kompleks gitu ya. Oke, itu ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau untuk soal apakah ini kalimat majemuk atau kalimat tunggal, nanti ada pembahasannya tersendiri gitu. Kita akan lanjut dulu ya pembahasannya. Tadi subjek sudah, predikat juga sudah. Kemudian kita ke bagian objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, langsung 3 sekaligus nih ya. Oke lah, kok langsung dibikin 3 Kak? Tadi subjek predikat satu-satu. Nah, objek pelengkap dan keterangan ini itu memiliki satu kemiripan ya, apalagi objek dan pelengkap ya. Kalau objek pelengkap keterangan, cirinya itu dia bisa ditempatkan setelah predikat cirinya ya. Tapi kita akan bahas dulu yang pelengkap sama objeknya dulu ya. Itu nanti keterangannya belakangan. Kemudian objek dan pelengkap dalam satu kalimat memiliki kemiripan. Nah, mirip banget ya. Saking miripnya dia kadang tertukar dia. Kemiripan itu diantaranya dapat dilihat dari posisinya yang sama, yakni benar-benar berada di belakang predikat gitu. Belakang predikat yang berjenis verba gitu. Kan predikat tadi ada beberapa ya, ada yang berjenis kata sifat. Kata sifat contohnya dia cantik gitu. Nah, dia subjek, cantiknya predikat. Nah, ini predikat yang kategorinya kata sifat, ini mah di belakang predikat yang berjenis verba gitu. Nanti ada contohnya. Adanya kemiripan antara objek dan pelengkap tidak jarang membuat keduanya di atas sering dicampur adukan gitu. Jadi banyak juga yang menganggap sama aja, padahal beda ya. Nah, harus dibedakan ya, padahal kedua konsep ya, fungsi di atas harus dibedakan gitu. Nah, contoh ya, contoh objek pelengkap ini baru contoh dulu ya. Nih, contoh, sorry. Nah, contohnya misalnya dia menjual nasi sama dia berjualan nasi. Oke. Nah, bisa dilihat di slide-nya. Dia menjual nasi. Siapa yang menjual nasi? Dia. Sedang apa dia? Sedang menjual. Menjual apa dia? Nasi. Nah, nasi objek gitu. Terus yang kedua, dia berjualan nasi. Siapa yang berjualan nasi? Dia. Sedang apa dia? Sedang berjualan. Berjualan apa? Nasi. Tapi kalau ini pelengkap. Ah, kok bisa Kak? Kok yang atasnya objek kayak yang duanya pelengkap? Nah, coba deh lihat ini ya. Nah, di sini biar lebih mudah, Kakak kasih perbedaan antara objek dan pelengkap. Nah, ini biar lebih mudah nih. Coba perhatikan satu-satu ya, poin-poinnya biar bisa dibedakan. Kalau objek ini dia bisa berjenis kata benda ya, baik berupa kata maupun kelompok kata. Jadi kalau objek itu always, selalu kata benda dia itu objek itu ya. Tapi kalau pelengkap, selain kata benda, dia juga bisa berbentuk kata kerja, bisa kata sifat, atau bisa juga berbentuk kelompok kata atau frasa gitu ya. Nah ini nih, yang paling bisa kita bedakan ya untuk poin perbedaan objek pelengkap itu, untuk membedakan objek pelengkap, nah yang poin 2 ini yang paling menonjol. Kalau objek itu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, sementara pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif.
Coba kita terapkan di yang ini ya, yang contoh tadi ya, biar lebih paham. Dia menjual nasi. Ini kan objek ya. Objek itu ingat tadi bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, kenapa ini objek? Karena yang namanya objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, kan ini misalnya dia menjual nasi. Misalnya si dianya itu kita ganti menjadi misalnya Bobby gitu ya. Nasi dijual Bobby. Nah, gitu ya. Tapi yang berjualan ini nggak bisa ya, dia nggak bisa diubah menjadi pasif gitu. Ini nggak bisa kita paksakan nasi dijualan. Nah ini nggak bisa kayak gini. Gitu. Jadi ini yang berjualan karena berjualannya nggak bisa dipasifkan, maka ini diubah menjadi pelengkap. Gitu. Nah, coba dilihat penjelasan. Dari contoh di atas tampak bahwa nasi adalah nomina yang berada di belakang verba akan tetapi pada kalimat BA nasi merupakan objek ya, nasinya objek sedangkan kalimat B nasinya disebut pelengkap. Biar lebih paham lagi, kita ganti ya kalimatnya nih. Nah, kita ganti kalimatnya. Kalau tadi kan nasi berjualan ya, gitu. Sekarang lihat nih, yang kalimat selanjutnya. Misalnya ada kalimat Rudi mengambil bola. Siapa yang mengambil bola? Rudi kan? Sedang apa Rudi? Sedang mengambil. Mengambil apa Rudi? Kira-kira bolanya objek atau pelengkap? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, benar sekali. Ini adalah objek ya. Nah, kalau kita menuliskan ini objek, maka kita bertanggung jawab. Kayak dikasih tugas nih. Kita itu harus bisa membuktikan kalau ini bisa dipasifkan. Nah, coba dipasifkan dulu ya buat lebih pasti. Kalau dipasifkan kan tinggal objeknya itu ditempatkan paling pertama, jadi subjek ya, bola, mengambilnya berubah menjadi diambil. Bola diambil, Rudi. Nah, gitu ya. Nah, ini ya menjadi bentuk pasif ya, ini kalimat pasif. Itu ya. Jadi kalau objek itu harus bisa dipasifkan cirinya ya. Ya, benar sekali ya. Nah, tadi juga pada ngasih contoh di kolom chat tuh, contoh-contoh dari kalimat pasifnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ngomongin si Rudi lagi nih. Rudi, misalnya Rudi bercerita tentang pengalamannya. Nah, siapa yang bercerita tentang pengalamannya? Rudi. Bagaimana Rudi bercerita ya? Bercerita apa? Tentang pengalamannya. Tentang pengalamannya kira-kira apa teman-teman? Oke, langsung dijawab ya sama Yogi, sama Diva, sama apa lagi di sini? Nah, sama Diva, sama Dinri, dan lain-lain ya. Oke, banyak yang jawab nih. Oke, cepat jawabnya. Ada Ajrina, Aziz, dan sebagainya. Ya, benar sekali. Jadi yang ini Rudi bercerita tentang pengalamannya. Pengalamannya ini bisa kita kategorikan sebagai pelengkap. Nah, atau kalau mau simpelnya gini aja, bercerita bisa nggak sih dipasifkan? Dicerita gitu kan? Ada nggak dicerita? Tidak ada ya. Karena dia dicerita tidak ada, tidak mungkin objek. Gitu. Sekarang, oke itu ya. Jadi perbedaannya antara objek dan pelengkap tuh seperti itu ya. Jadi kalau objek itu dia itu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, tuh poin yang kedua ya. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, kalau pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian yang ketiga, berada langsung di belakang predikat.
Kalau 3 berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek. Gitu. Nah, jadi kalau nggak ada objek itu berarti bisa langsung berada di predikat ya tadi ya. Jadi sama-sama di belakang predikat. Bedanya kalau pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek. Maksudnya gimana sih, Kak? Gini. Bentar, ini harus pelan-pelan. Kan tadi itu ini ya. Misalnya ayah memberi adik mainan gitu ya. Ayah subjek memberi predikat memberi siapa? Memberi adik. Nah, karena ini bisa dipasifkan kan diberi ya. Adik diberi ayah. Nah, mainannya ini pelengkap. Nah, ini maksud dari poin ketiga. Berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek. Artinya kalau ada objek mah berarti objek dulu baru pelengkap gitu. Kayak tadi nih. Ini kan setelah predikat pelengkap ya kan? Nah, ini pelengkapnya setelah predikat karena tidak ada objek di tengah-tengahnya, gitu teman-teman. Oh, nggak boleh diganti jadi bentuk diceritakan ya, Kak? Oke, ini menarik juga nih dari Kemal. Kan Kak ada bentuk diceritakan, Kak. Oke, memang betul ada. Cuman kalau diceritakan itu bentuk aktifnya bukan bercerita tapi menceritakan. Kalau ininya Rudi menceritakan pengalamannya, nah baru tuh Rudi menceritakan pengalamannya, maka ini subjek, ininya predikat, betul, ini predikat karena menceritakan bisa dipasifkan jadi diceritakan. Pengalamannya objek gitu. Pokoknya ingat aja yang bisa dipasifkan itu hanya berawalan me ya. Kalau berawalan ber itu nggak bisa dipasifkan gitu aja. Secara simpelnya ingat aja yang bisa dipasifkan itu hanya berimbuhan me ya. Mengambil, melihat gitu. Mencari gitu ya. Kalau dia verba dan berarti nggak bisa dipasifkan. Maka nggak bisa dipasifkan nih. Berarti kalau tidak bisa dipasifkan tidak mungkin objek. Nah, ada kemungkinan pelengkap ya gitu. Nah, oke, di sini ada komentar lagi. Sebentar. Perbedaannya ada yang komentar, pertanyaan ya. Perbedaannya juga ada di kata bola tadi, Kakak. Misalnya, kata bolanya dihilangin jadi Rudi mengambil. Kalimatnya jadi tidak jelas karena nggak ada objek di belakang. Tapi yang Rudi bercerita masih jelas kalimatnya. Cuma kurang pelengkapnya aja sambil ada emot berpikir gitu. Oke, kehadiran objek itu memang wajib ada ya gitu. Jadi di situ kalau Rudi bercerita saja kan bisa gitu ya. Tapi kalau Rudi mengambil bola, itu bolanya harus ada. Gak mungkin Rudi mengambil aja gitu kan maksudnya ya dari Mas Q Prameswari. Iya, kehadiran objek itu memang harus ada ya karena buat dipasifkan dia gitu. Oke, dari Maulana. Jadi pelengkap itu kayak ngegantung gitu Kak. Kayak itu pengalaman, soalnya gak jelas pengalaman apa gitu Kak. Nah benar pertimbangannya bukan dari menggantung apa tidaknya. Dilihat dari jenis verbanya aja kalau mau simpel ya. Jadi maksudnya kalau pengalaman itu kan abstrak gitu kan. Kalau bola konkret. Nah sebetulnya bukan dilihat dari konkret atau tidaknya, lihat aja dari berceritanya. Soalnya tadi kan ibu berjualan nasi, itu kan nasinya juga konkret ya kan? Gitu, nasinya kan berwujud. Nah, berjualannya ini yang nggak bisa dipasifkan. Berjualan dipasifkan dijualan, kan nggak ada dijualan ya kan? Kan ada Kak dijual, kalau dijual itu bentuk aktifnya menjual. Kalau menjual dijual, kalau berjualan nggak ada, nggak bisa dipasifkan. Karena berjualan tidak bisa dipasifkan, maka ini otomatis si nasinya itu adalah pelengkap gitu ya. Oke, ada lagi silakan.
Oke, sip, mantap, mantap. Oke, oke. Terus terakhir ya, yang poin perbedaan antara objek dan pelengkap. Kalau objek itu dapat diganti dengan katanya, gitu ya. Jika ada objek, pelengkap diletakkan setelahnya. Setelah jika ada objek seperti ini, pelengkap diletakkan setelahnya, maksudnya ini kayak gini. Jadi kalau dalam kalimat itu ada objek dan membutuhkan pelengkap, pasti polanya itu SPOPL gitu, gak mungkin SPPLO, gak gitu ya. Itu maksud poin 4 ya. Jadi kalau di kalimatnya ada objek, tapi di situ butuh pelengkap, berarti pasti objek dulu baru pelengkap. Jadi tidak mungkin SPPLO gitu, pasti SPOPL. Plus itu yang pelengkap. Kalau yang objek itu dapat digantinya. Coba kita tengok lagi contoh-contoh yang ada objeknya. Nah, Rudi mengambil bola, bola kan objek. Nah, itu bisa diganti dengannya. Rudi mengambilnya. Nanyanya itu merujuk kemana? Ke bola. Gitu. Misalkan bolanya terjatuh atau bolanya terlempar ke luar pagar. Rudi mengambilnya. Kan bisa ya kan? Gitu. Atau Rudi menceritakan pengalamannya. Itu kan bisa Rudi menceritakannya gitu kan. Hari ini kita saling bercerita pengalaman waktu SD. Rudi menceritakan sejak awal. Nah, itu kan bisa ya. Nah, itu jadi ciri dari objek itu dapat diganti dengannya gitu. Sementara kalau pelengkap dari segi posisi itu selalu diletakkan setelah objek kalau memang di kalimat itu ada objek gitu ya. Oke, wah tinggal 10 menit lagi ini ya. Tidak terasa, teman-teman. Ya, memang kalau materi ejaan sama kalimat efektif itu selalu ini banyak mengundang pertanyaan dan juga gak terasa gitu ya waktunya itu. Dia tiba-tiba udah mau udahan aja gitu. Jadi cepat amat ya, memang kayak gini nih. Kalian kakak rasain coba kalau kakak ngajarin materi juga, iya betul ya. Jadi kalau mau Lana ngerasa cepat amat, ya begitulah rasanya ya. Beda kalau materi paragraf tuh kayak lama banget ya karena banyak teks gitu. Oke, ada yang belum nih ya, satu lagi objek pelengkap keterangan. Nah, lalu apa bedanya pelengkap dengan keterangan? Nah, kita bahas juga nih pelengkap dengan keterangan. Kalau pelengkap itu mempunyai kemiripan juga dengan keterangan. Bedanya gini, kalau pelengkap itu umumnya wajib hadir untuk melengkapi konstruksinya. Sedangkan keterangan tidak. Nah, jadi kalau keterangan itu kalau kita lepasin terus si keterangan itu si kalimatnya masih berterima gitu ya. Tempat keterangan biasanya bebas. Artinya itu bisa di mana saja keterangan itu. Contoh ya. Jadi tadi ingat-ingat kalau pelengkap itu harus ada ya kehadirannya itu. Tapi kalau keterangan dihapus juga masih oke, masih berterima. Kemudian kalau pelengkap itu posisinya ya setelah itu aja gitu. Kalau nggak setelah predikat, setelah objek. Tapi kalau keterangan itu bisa berpindah posisi. Contoh ya. Nah, contoh misalnya di sini ada kalimat nih. Dia membeli buah kurma. Nah, dia membeli buah kurma. Siapa yang membeli buah kurma? Dia, subjek. Sedang apa dia? Sedang membeli. Oke. Membeli apa? Membeli buah kurma. Nah, buah kurmanya kan objek ya. Gitu. Karena ininya bisa diubah menjadi dibeli. Nah, gitu ya. Ini juga dia membeli buah kurma di pasar itu. Ini keterangan. Dia membeli buah kurma kemarin. Ini keterangan. Kalau ini keterangan tempat, kalau keterangan ini keterangan waktu. Nah, ingat tadi keterangan itu bisa kita buang. Nah, bukti kalau kita buang, berarti kan kalimatnya jadi nomor 1 nih. Kalau kita buang keterangannya jadi SPO aja, dan kalau menjadi SPO saja itu sudah cukup ya, sudah berterima. Inti dari informasinya itu sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, ciri keterangan itu bisa berpindah tempat. Coba aja teman-teman pindahin di pasar itunya ke bagian awal kalimat. Di pasar itu dia membeli buah kurma. Nah, jadi si di pasar itunya tuh bisa dipindahin ke sini. Gitu ya. Kemarinnya juga bisa dipindahin ke sini. Ke bagian awal. Dia membeli buah kurma kemarin. Bisa diubah menjadi kemarin dia membeli buah kurma. Atau di pasar itu dia membeli buah kurma. Kayak gitu ya.
Keterangan bisa dipakai di belakang, Kak? Bisa ya. Keterangan tuh bisa di depan, bisa di awal, bisa di akhir gitu. Itu ciri keterangan, karena ciri keterangan ini sesuai dengan poin bahasannya. Satu, dua, tiga. Ya, maaf teman-temannya, tadi ada banyak gangguan teknis ini. Kalau tadi masalah masuk linknya nih nggak bisa ya. Oke, lanjut. Materinya dikit lagi teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya. Bentar. Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ke materi tadi, ia berjualan beras di pasar misalnya ya. Nah, ia subjek berjualan predikat, berasnya itu kan pelengkap ya, pelengkap di pasar keterangan gitu. Terus kalau misalnya ia membaca di perpustakaan. Ia subjek membaca predikat di perpustakaannya, kira-kira apa teman-teman? Apakah ini objek, apakah ini pelengkap, apakah ini keterangan? Nah, boleh ditulis di kolom chat. Oke, ya ini adalah keterangan ya, soalnya ciri kalau ini keterangan, ini dia bisa dipindah ke depan kayak gini ya, gitu. Jadi di perpustakaan ia membaca gitu. Jadi cirinya kalau keterangan itu dia menggunakan kata bermakna tempat atau kata bermakna waktu gitu. Ya betul teman-teman ya. Oke, nah ini slide terakhir. Keterangan itu bisa bermacam-macam. Bisa keterangan tempat, misalnya ayah, subjek, berada di mana? Berada di masjid, ini keterangan. Keterangan alat, dia menghantam perampok itu dengan kayu, keterangan. Keterangan waktu, pada bulan Juli ya, keterangan. Ujian, subjek akan diadakan pada bulan Juli. Terus kita subjek belajar predikat supaya pandai keterangan. Keterangan kesertaan saya, subjek predikatnya pergi bersama ayah, ini keterangan. Nah ini yang kakak garis miringan berarti itu keterangan ya. Gitu. Masalah ini subjek akan diselesaikan predikat secara hukum, ini keterangan. Keterangan sebab saya subjek tidak masuk predikat karena sakit, keterangan. Terus perlawanan, meskipun penyakit mahnya masih kambuh, sampai sini keterangan, ia subjek tetap berpuasa predikat. Ini bisa dipindah ke depan juga, ia tetap berpuasa meskipun penyakit mahnya masih kambuh gitu. Terus semuanya subjek boleh kau ambil predikat kecuali yang biru itu, nah ini keterangan. Ia subjek sangat rajin predikat seperti kakaknya, ini keterangan. Nah, jadi ada banyak sekali tipe-tipe keterangan. Wah Kak, jadi banyak banget dong hafalannya. Nah, sebetulnya kalian gak perlu ngafalin ya. Nah, jadi kakak juga gak pernah ngafalin keterangan. Tapi satu prinsip yang kakak gunakan. Kalau keterangan itu cirinya bisa berpindah tempat, ya. Jadi berpindah posisi gitu. Nah, coba aja cek yang kakak tanda ini sebagai keterangan, ini pasti bisa berpindah posisinya dia ya. Ya, bisa dibalik semua, benar ya. Jadi kalau keterangan itu cirinya gitu, bisa dibalik gitu ya posisinya itu. Oke.
Nah, sebagai penutup ya, karena waktunya juga udah lewat juga karena tadi masih banyak kendala teknis. Oke, coba ya kita kasih strukturnya. Yang satu, dua soal aja, nggak usah banyak-banyak. Yang satu, karena lapar, dia membeli nasi. Nah, ini kira-kira apa? 1, 2, 3, 4. Jadi yang waktu itu polanya ada 4 huruf ya. Gitu. Kira-kira apa saja? Boleh ditulis di kolom chat kalau udah ada yang tahu. Kemudian yang ketiganya, ia berjalan dengan cepat. 1, 2, 3. Yang ini gak apa-apa S ya. Ya, nomor 1 dulu, silakan. Nomor 1 kira-kira strukturnya apa? Oke. Oke, jawabannya KSPO, KSPPL. Ada keterangan objek predikat subjek. Nah, KSPPO, KSP, SPK. Oke. Nah, langsung aja ya. Jawabannya sih rata-rata hampir sama, tapi ada yang beda di ujungnya nih. Karena lapar, nah ini ada konjungsi karena. Karena itu keterangan sebab, keterangan ya. Ia membeli, siapa yang membeli nasi? Iya. Sedang apa ya? Sedang membeli. Nah, membeli kan bisa diubah menjadi dibeli ya kan? Bisa dipasifkan tuh. Karena ini bisa dipasifkan, nasinya adalah sebagai objek gitu. Ia membeli nasi. Jadi yang pertamanya adalah KSPO. Oke, selamat yang jawab KSPO. Sip, mantap. Yang kedua, ia berjalan dengan cepat. Coba kakak cek dulu ya jawabannya. Nah, yang keduanya SP apa nih? SPP. Ada juga yang keduanya SPK. Yang ketiga, ada yang SPK, ada SPK, ada SPP. Oke, coba ya kita cek. Ia berjalan, ia subjek, berjalan predikat. Apakah berjalannya bisa dipasifkan? Oh, tidak bisa ya. Berjalannya itu tidak bisa dipasifkan. Jadi di jalan kan nggak ada ya. Nah, berarti ini kandidatnya nih dengan cepat antara jadi pelengkap atau jadi keterangan gitu ya. Nah, kalau mentok kayak gini, coba kamu cek dulu ya. Misalkan kita nggak tahu di penanda keterangan apa ya, udah kan kita punya prinsip kalau keterangan tuh bisa dipindahin posisinya. Nah, ini kan bisa pindah ke sini ya kan? Dengan cepat ia berjalan. Oh, ternyata bisa pindah dia ya. Berarti ini bukan pelengkap tapi keterangan. Jadi ini adalah SPK. Oke, ya selamat buat yang jawab SPK. Benar ya, gitu. Ya, subjek, predikat, keterangan ya, karena yang kata-kata terakhirnya itu bisa dipindahkan, gitu ya. Kalau misalkan ia berjalan mundur misalkan ya. Nah, baru tuh ia berjalan mundur. Mundur ia berjalan kan nggak bisa ya. Atau ia berjalan mundur ia berjalan kan nggak bisa. Nah, baru ininya pelengkap gitu. Tapi kalau ini kan dengan cepat ya, bukan mundur gitu. Oke, itu saja teman-teman ya pembahasan materi mengenai kalimatnya. Kalau misalnya, maaf tadi yang macam-macam keterangan. Oh iya, untuk slide-nya nanti kakak kasih lewat ke Atika ya, yang belum jadi masih bisa tetap lihat slide secara lengkapnya, oke? Gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi kakak mohon maaf banget ya